itu nggak boleh taklid, nggak boleh ikut-ikutan, harus tahu jelas kenapa harus bayar fidyah, kok adanya nggak bayar, ya. Jadi hadirin sekalian yang berbahagia, fidyah itu hanya untuk bayar qada puasa. Sholat nggak bisa, zakat nggak bisa, apalagi haji. Hanya puasa yang boleh dibayar fidyah. Jadi sholat, ninggalin sholat nggak bisa dibayar fidyah, dia harus dikodok. Puasa juga harus dikodok. Cuman kok kenapa Pak make bayar fidyah? Ini untuk 3 orang, 3 kelompok yang boleh bayar kodok puasa dengan fidyah. 1, orang yang sudah tua renta. Kan dia untuk bayar kodok puasa kan karena udah tua, puasa nggak kuat. Lah kalau puasa nggak kuat, nanti tahun depan kodok kan tambah tua ya, tambah nggak kuat. Kalau kita udah tua tahun depan jadi muda, bisa nanti saya bayar kodok tahun depan kalau saya jadi muda lagi. Apa mungkin begitu? Kan mustahil ya, mustahil. Jadi orang tua renta tuh yang udah tua, yang nggak kuat puasa, dia kan nggak mungkin bayar kodok puasanya dengan puasa. Maka bayar kodok puasanya dengan fidyah nih. Jadi kita nanti kalau punya orang tua, punya bapak, punya 1 mud itu adalah ukuran 1 orang makan sehari. Makanya dihitung 1 mud itu 1 liter kurang segegem. 1 liter diambil segegem, itu 1 mud tuh. Makanya tadi saya ngitung sama Pak Ustadz Jayadi sama Ustadz Faris, itu 10 liter dihitung 12 mud. 10 liter. Tadi 1 orang itu 62 liter. Maka dikali 12 tuh. Ya. 12 kali 6. Jadi 72 mud. Jadi 62 liter itu 72 mud. Kalau kita bayar 100 liter berarti 120 mud untuk bayar kodok puasanya almarhum sebanyak 120 hari. Sebab 1 mud itu 1 hari. Itu sebenarnya ukuran orang dulu. Orang dulu tuh, orang Betawi itu asal udah punya beras 3 liter juga udah uncang-uncang kaki. Akhirnya ditaikin di bangku. Dia bilang udah cukup buat makan seharian. Kenapa? Bab launya nyari di kebun. Daun ninjo dulu banyak ini ya, daun ninjo. Daun gandum, pepaya banyak. Daun singkong. Jadi buat nyayur itu nggak pakai beli. Ngeramban, tahu ngeramban? Di kebun ngeramban, nyari sayuran. Nah ikannya di mana Pak ikannya? Nyari di sawah. Dulu mah ada balongan ya. Ini dulu balongan nih.
Notanya no. Jadi dia Supriyadi tahu nih Balongan dulu nih banyak ikannya ya. Nyari di sawah nanggok. Kenal nanggok? Bawa tanggok, bawa bakul. Tuh, setengah jam gua tuh. Udah dapet sepantat bakul, lah sekali goreng. Lah, makan nasi tuh, kita makan ikannya ikan sawah. Sayurnya sayur asem yang buat emak kita metik tuh, nyembeleng ramban, ninjo, singkong, pepaya, gandul. Ya kalau nggak kenal pepaya, gandul. Ya, kan saudara dia ya, kembar, ada abah. Tuh, nyari, masak tuh. Makanya dulu mah orang dikasih beras aja udah seneng. Kalau sekarang dikasih beras doang, dia nyari sayurannya kemana? Kebun kagak ada. Begitu nengok kebunnya lah jadi kontrakan. Nyari sawah lah, nyari ikan di sawah, nimba Balongan kagak ada udah. Nah maka sekarang nih ditambahin mie, apalagi tuh? Semuanya ada teh dah. Ya tuh mie teh tua buat. Ini buat istilahnya buat timpalannya nih udah cukup. Buat sayurnya, ya mie aja kita masak. Mau nasi makan, airnya hangat-hangat, tuh ada tehnya, tambahin gula dikit, ya elah. Mertua lewat nggak tahu, ya. Mertuanya di mana? Oh udah asik banget itu. Nah itu jadi yang pertama tuh orang yang udah tua. Kalau yang masih muda nggak boleh, kan masih muda mah kan tahun besok bisa dibayar, dikodok. Nggak boleh bayar fidyah. Yang kedua, orang yang sakit terus menerus, sakit nggak sembuh-sembuh. Dari sakit tuh sampai meninggal nggak sempet bayar utang puasa, ya karena nggak sembuh-sembuh. Misalnya penyakitnya 3 tahun, lah kan 3 bulan. 3 bulan berapa? 90 hari. Berarti 90 mud. Aku penyakitnya 5 tahun, ya tinggal ngaliin. Yang bagus mah kalau kita jadi anak yang soleh tuh, kapan lagi kita nyari pahala buat emak, buat baba, tuh kita bayarin tuh pada waktu dia masih hidup, ya. Yang udah tua atau sakit tuh. Cuman memang kalau yang sakit itu pernah saya ngerasain. Orang sakit tuh bininya 22 tahun gak sembuh-sembuh, dia bayar fidyah sama saya. Ya saya terima fidyahnya, orang bayar. Udah 2 tahun sembuh. Begitu udah sembuh, fidyahnya minta lagi sama saya. Lah. Pak Ustadz, saya mau kodok puasa saya, kan yang bayarin lakinya tuh. Saya udah sehat, saya udah kuat bayar kodok. Terus fidyahnya kemarin saya bayar, mari. Lah, saya udah kasih orang. Minta lagi. Bagaimana saya mintanya itu? Berak sikutan kali itu. Jadi ya udah itu buat sedekah dah, ya nanya buat sedekah. Bayar nggak apa-apa, itu sedekah berpahala, nggak apa-apa. Itu memang gitu kalau dia bisa sembuh, ya. Nah, jadi yang pertama orang yang tua renta, yang ketiga yang pertama tadi tua renta, yang kedua orang yang sakit terus menerus, dan yang ketiga yang kerja keras. Gotokin batu. Ya kan kalau dia puasa kan tuh batu digetok agak pecah. Lalu itu mandornya nanya, ngapa lo ini kok batu digetok nggak pecah-pecah? Saya puasa Pak Mandor. Lah, besok diberhentiin. Lo buat apa gue bayar lo? Kalau kerja getokin batu nggak pecah. Nah itu dia
boleh nggak puasa karena emang kerjaannya keras. Tapi dia sebagai penghormatan Ramadan, dia malam ikut sahur sama keluarga, ikut sahur. Tetap dari pagi mah dia tetap puasa. Sampai kapan? Sampai dia nggak kuat. Misalnya sampai jam 8 atau jam 10. Tuh, nanti kesononya udah jangan puasa. Bagaimana kodonya? Yang tiap hari dia kerja keras kan susah bayar kodonya. Jadi dibayar fidyah ini. Ya, jadi bukannya dari pagi abang-abang kerja keras, dari pagi udah makan nasi uduk. Orang pada puasa lah, kan kita yang ngeliat kesel. Ngapa lo nggak puasa? Lah gue mau kerja keras. Ya, tapi jangan begitu. Ada penghormatan, penghargaan, menghargai bulan Ramadan. Ya, jangan abang-abang boleh nggak puasa, makan barangan, makan. Jadi ya boleh. Kalau supir masuk kerja keras nggak supir? Supir lagu doang, supir. Itu enak banget. Ilahillah. Ada AC-nya lagi. Ustaz, saya mah boleh nggak puasa, ngerokok baik. Dah, ilahillah. Ya boleh sih boleh, tapi jangan begitu apa? Menghargai. Sekalipun boleh juga dari paginya mau puasa, ntar jam 10 boleh dah, karena mungkin aus nggak kuat karena dia supir berangkat jauh, ya. Jadi 3 orang itu yang boleh. Lain dari itu nggak boleh berfidyah. Harus kodok, ya. Musafir, orang yang pergi jauh, ya. Orang yang sakit tapi sembuh, nah sembuh itu, ya. Orang yang tua tapi masih kuat puasa, dia bayar ketika kuat puasa itu, ya. Jadi bayar fidyah ini bagi orang yang memang tidak ada kekuatan untuk berpuasa. Atau pikun, ya. Dia kuat puasa tapi pikun. Kenapa pikun harus bayar kodok, membayar fidyah? Kenapa? Orang pikun mah dia nggak tahu dia makan apa dia puasa, dia mah nggak tahu. Dia habis makan ditanya, kamu puasa nggak? Puasa gua. Puasa. Laksana habis makan. Karena dia nggak sadar. Nah itu kan susah, bayar kodonya susah dia. Nah, itu dibayar fidyah walaupun dia masih muda. Atau gila, ya, gila kok udah sembuh, nah, itu. Jadi inilah sebagai penjelasan kita, ya. Jadi kalau yang masih bagus mah orang tua kita masih ada, itu bayar fidyahnya, ya. Mudah-mudahan niat kita untuk membayar fidyah kepada 3 orang ini Allah sampaikan. Mudah-mudahan puasa yang dia tinggalkan Allah tuntaskan, Allah tebus dengan fidyah yang kita bayar tadi. Dan mudah-mudahan beras fidyah ini pun sebagai kifaroh, sebagai penebus segala dosa daripada hak dan kewajiban. Kita kan banyak hak dan kewajiban kita yang kadang-kadang terabaikan, kadang-kadang terlalaikan, janji enggak kita tepati, ngomong sama orang, sama anak, ntar bapak beli ini nih ya, ternyata enggak, itu kan bohong tuh, itu kan dosa. Nah itu kita mohon ya Allah agar hak dan kewajiban yang terabaikan, terlalaikan diganti dengan kifaroh beras fidyah ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afani karim, wa'afani karim, wa'afani karim. Allahumma bihaqqil fatih wa syiril fatih ya farjal ham ya kashfal kaf ya man li ibadihi qul wa yarham wa yadafi al bala ya Allah wa yadafi al bala ya rahman wa yadafi al bala ya rahim. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.